supaya kekuasaan itu tetap di tangan orang-orang dia, sehingga bau-bau amis ketika dia memimpin bisa saja ditutupi. Itu yang paling penting. Oleh karena itu, ke depan itu saya kira rakyat Indonesia itu harus lebih cerdas lagi ya. Oke. Harus lebih cerdas lagi memilih, jangan hanya termakan oleh janji-janji. Harus lihat track record-nya. Pernah memimpin, ketika mahasiswa pernah memimpin. Jangan ujuk-ujuk kita nggak tahu mahasiswanya di mana, tahu-tahu karena ada Paman Sam, Paman Sam ya. Paman Usman tahu-tahu jadi capres. Nggak jelas itu. Di mana track record-nya gitu, pernah melakukan apa. Jangan sampai gara-gara satu orang, dua orang punya sahwat kekuasaan ini demi keluarga, demi masa depan, melindungi dari jerat hukum di masa depan, tapi jangan pertaruhkan bangsa yang besar ini hanya untuk keluarga. Terlalu mahal. Hukum itu, ruhnya itu arah moral. Tanpa moral dan etika, bukan hukum. Sobat Forum, saya kenal Pak Wakil 20 tahun lalu. Sampai sekarang tetap dengan gaya yang unik. Seorang yang punya background hukum, seorang yang dari masyarakat biasa sampai ke ibu kota kuliah, seorang yang punya darah Madura yang berapi-api, dan selalu membuat kejutan dengan kutipan-kutipan yang membuat kita tercengang. Pak Wakil, sekarang ini kita sudah mengungkap semua bahwa ada gejala, ada potensi, ada diagnosa yang menuju ke sana. Ini juga bukan lagi harapan ya. Apa kira-kira langkah cerdas apa yang bisa kita lakukan selain kita mendorong adik-adik tadi itu? Sering kita menyuarakan, sering kita menulis atau apa? Untuk mengingatkan itu. Kalau kita masih... Atau kita butuh tua-tua di masjid tiap pagi untuk mengingatkan pemimpin kita ini. Susah kalau memang orang dari sononya udah pikirannya sudah kotor. Susah untuk dibuat jernih. Udah dari sononya pikirannya anti demokrasi. Susah kemudian menjadi seorang yang demokratis, yang bisa mendengarkan pendapat yang berbeda. Susah kalau di pikirannya itu ingin menumpuk kekayaan lewat cara-cara KKN. Tapi Anda masih yakin nggak bahwa di lembaga-lembaga negara itu, mulai tertinggi sampai yang bawah itu, masih ada orang baik? Saya yakin lebih banyak yang baik. Sebenarnya. Hanya ini persoalan keteladanan pemimpin. Tidak ada keteladanan dari ujung atas sampai ke ujung. Kalau teladan bisa dimobilisasi dong kalau masih ada orang baik, harusnya. Iya, tapi karena yang kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak baik, tidak paham demokrasi, kemudian anti terhadap moralitas gitu kan, tidak bermoral, mana bisa kita kemudian akan keluar dari kondisi yang menakutkan saya ini. Jadi kita harus memang ke depan harus ada pemimpin-pemimpin yang kemudian bermoral, punya akhlakul karimah, integritas yang tinggi. Saya kira itu satu-satunya cara. Kalau kita ada dua jalan itu. Enggak, tadi Pak Wakil kan mengatakan, yang suram tadi dulu, dengan mobilitas tinggi, penguasa sampai ke bawah bergerak memenangkan si A. Nah, sedangkan dari pertanyaan berikut saya, kalau ada orang baik di kesatuan ini atau di kelompok ini, kan harusnya dia bisa melawan, menyabotase. Iya, tapi kan persoalan budaya kita budaya iwu pakai iwu dan tunduk sama atasan. Kalau atasnya udah gak benar, biasanya takut terhadap jabatan mereka. Itu yang terjadi. Mungkin hanya 1-2 orang dia dibuka, tapi gak utuh. Nah, kita sebut aja contoh soal ya. Seorang Sri Mulyani yang dianggap punya integritas, menurut Anda nggak akan berani untuk menyatakan sikapnya bahwa itu nggak benar Pak Presiden, saya nggak berani keluarkan uang ini untuk money politik. Ya, saat ini kan ternyata masih kalau Sri Mulyani punya integritas, ketika kemudian ada proyek-proyek yang nggak jelas seperti tidak ada due diligence yang jelas, kemudian langsung yang penting digelontorkan biaya hutang lagi, saya nggak yakin punya integritas juga gitu loh. Tapi mudah-mudahan sekarang segera bersadar, ini pertaruhannya bangsa dan negara. Siapa tahu mereka kemarin-kemarin lupa bahwa yang pimpinan dia itu orang baik. Tapi setelah terjadi ini udah tahu bahwa ini orang-orang nggak baik. Bagaimana Kiai Ma'ruf sebagai wakil presiden? Masa nggak ngingetin juga?
Ya mudah-mudahan mengingatkanlah, ke depan ini mengingatkan. Tapi statementnya bagus, hanya mungkin nggak berdaya juga terhadap kondisi sekarang Oke. ini. Jadi saatnya ini saya kira harus ada gong untuk gerakan moral ini. Gerakan moral, karena kita bangsa yang sudah amoral. Bangsa yang sudah tidak menghormati nilai-nilai moralitas. Bangsa yang tidak menghormati nilai-nilai etika. Ini harus, karena itu adalah prinsip. Kalau kita tidak beretika, tidak berakhlakul karimah, tidak bermoral, tidak yakin bangsa ini akan maju. Karena yang akan berkuasa adalah orang-orang ompong-torir, orang-orang yang hanya hidup di tikungan untuk mencari kesempatan-kesempatan untuk kepentingan diri mereka dan kelompoknya. Bukan untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar, yang banyak masih orang miskin, banyak orang kelaparan hari ini, untuk akses kesehatan masih susah, pendidikan banyak yang susah. Ini adalah taruhan kita. Jadi ke depan ini dalam kondisi yang sudah carut marut seperti sekarang, sendi-sendi kehidupan di berbagai lapisan sosial masyarakat udah hancur, seperti tidak ada kepercayaan terhadap pemimpin, etika hancur, maka berlaku kaidah fikih sekarang ini, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Di depan kita ini banyak angkara murka. Kejahatan hak asasi manusia itu angkara murka. Praktek-praktek korupsi KKN, praktek-praktek yang tidak benar, kemudian praktek-praktek mengkorupsi hak-hak rakyat kecil itu adalah angkara murka. Sekarang menghancurkan angkara murka, ini artinya darul mafasid itu, menghancurkan angkara murka lebih diutamakan ketimbang menarik kebaikan-kebaikan. Hari ini pertama itu harus hancurkan dulu kemungkaran itu. Hancurkan dulu kemafsadatan itu. Hancurkan dulu angkara murka ini. Karena ini kalau nggak dihancurkan, kerugian bangsa itu akan semakin besar. Hutan kita akan semakin hancur, tambang kita akan semakin hancur, kekayaan alam akan kemudian dikeruk habis, hutang kita akan semakin besar. Dan itu harus dilawan karena kerugian bangsa ini akan semakin besar kalau dibiarkan. Makanya harus tadi darul mafasid, menghancurkan angkara murka, lebih diutamakan dengan kebaikan. Kok saya nggak pernah dengar ini. Nasihat seperti Pak Wakil dilakukan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah atau PBNU gitu ya? Iya. Itu kaidahnya ada di Muhammadiyah atau di NU ada, hanya artinya itu darul mafasid, menolak kemafsadatan, lebih diutamakan ketimbang menarik kemaslahatan. Maksudnya itu ada di dalam pemahaman mereka. Tapi sampai hari ini teman saya juga, Gus Yahya ini sebagai Ketua PBNU misalnya, tidak mengingatkan hal itu pada presidennya. Harus diingatkan. Saya kira mudah-mudahan PBNU, saya kan kultur NU lah. Jelek-jelek ini anak kiai kampung. Jelek-jelek kayak gini anak kiai kampung saya juga. Juga pernah di pesantren juga. Jadi saya kira ini di depan mata kita itu adalah kemungkaran. Ya harus setidak-tidaknya diingatkan. Kalau saya sih sekarang harus dihancurkan, bukan hanya diingatkan. Karena kerugian bangsa ini akan semakin besar. Tidak ada nilainya. Jadi harus diamputasi. Supaya jangan mengalir seluruh badan kita bisa mati. Bangsa ini bisa hancur berkeping-keping gara-gara hanya gerigi kita kena gula yang mematikan atau penyakit yang mematikan, ya amputasi. Yang saya yakin nggak paham ini teman saya juga, sekretaris tim sukses itu Nusron Wahid, nggak paham dia mungkin ini. Paham kok idahnya. Paham, ya. Hanya kemudian pura-pura gak paham bahwa di depannya ada kemungkaran. Padahal kemungkaran itu harus dihapuskan kan. Harus dihilangkan. Baru kita menarik kemaslahatan. Pemilu itu kemaslahatan. Kemaslahatan untuk demokrasi kita ke depan. Tapi kalau di depan mata kita ada potensi-potensi kecurangan, ada KKN di sini, ada banyak persoalan, harus kita hilangkan dulu. Biar nanti presiden dan wakil presiden yang terpilih itu legitimit. Kalau apa yang terjadi nanti nggak legitimit, akan terjadi ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum itu merembet kepada ketidakpastian ekonomi juga. Mana bisa maju terhadap pemimpin-pemimpin yang tidak legitimit nanti. Akan terus persoalan juga ya. Iya, nanti ada yang terpilih ini yang kami akan tetap lawan, akan tidak menjamin kepastian ekonomi, kepastian hukum, lain sebagainya. Itu bahaya. Pemimpin yang dihasilkan dari pelanggaran HAM dan politik dinasti, ya kan? Dan penuh kecurangan dalam pemilunya. Akan menimbulkan perlawanan masif, ya kan? Membuat ekonomi jadi stagnan dan birokrasi pun jadi rusak.
Ada ketidakpastian hukum di situ. Timbulnya ketidakpastian hukum. Kalau tidak pasti kan otomatis tidak ada investasi, tidak ada apa. Oke. Ke depan akan suram. Masa depan Makanya akan suram. makanya saya kira Rakyat yang salah dong. iyalah. Makanya dari sekarang teman-teman saya dan teman-teman teriak kan. Teriak terus. Dan kita harus teriak. Jangan ada mau katakan ini adalah seperti kejahatan HAM, ini kan tugas negara. Tugas negara itu melindungi segala tumpahan bangsa Indonesia kan. Bukan kemudian menumpahkan darah rakyatnya, menculik rakyat tidak bisa. Jadi bukan tugas negara. Ya. Kalau saya cuma gini aja, kalau Anda mau dukung seseorang, nggak usah pakai pembenaran dengan cara menipu-nipu. Itu tambah sakit Kak hati Tambah kami. sakit, ya. Kalau hanya mencari sesuap nasi, udahlah dukung aja. Ya. Tapi jangan bawa-bawa 98 untuk mendukung Ya. yang kita tolak pada Ya. 98. Ini penting itu. Betul. Udah cari makan aja, Ya. tapi jangan bawa-bawa seolah-olah ini Ya, bukan soal konsepsi yang benar, tugas negara, berpikir Iya. strategik, gitu kan? saya kira gak usah lah menjadi Ya, tukang bersih-bersih lah terhadap kotoran yang susah Betul. dibersihkan. betul. Setuju Pak Wakil? Semoga yang kita gambarkan seram tadi dan traumatik itu tidak terjadi. Semoga. Mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan, Kalau terjadi, berarti tetap kita terpanggil untuk melawan. iya, Karena kita menolak lupa. bangsa itu akan terus tidak ada kepastian. Kita menolak. Demi anak cucu kita. Ya. Dan bangsa negara kita. Supaya rakyat tidak sengsara. Terima kasih Pak Wakil. Sampai ketemu lagi Sobat Forum di acara menolak lupa berikutnya.